roda dua, di depan saya ada truk. Biasalah truk itu tuh kok biasanya di belakangnya ada tulisan-tulisan tuh. Iya. Nah, yang saya lihat itu truk dengan tulisan lemah teles. Anak muda itu kan kadang lupa sejarahnya, itu awalnya itu mereka lupa. Tahunya itu sekarang kayak gini, instan aja. Wah, PCM udah punya ini. Di mana-mana terkenal ini. Iya. Ya kan? Iya. Awalnya seperti apa? Mereka nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Putra Pratama di dalam program Wasetok di segmen Ruang Kata. Oke, pada segmen kali ini kita akan mengulik membahas mengenai film Lemah Teles ya. Nah, film Lemah Teles ini diproduksi oleh LSPO PCM Gampeng yang bekerja sama dengan semua ortom Muhammadiyah di wilayah Gampeng. Nah, langsung saja kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat fenomenal ya, bersama kita sutradara dan produser dari film Lemah Teles itu. Selamat datang Mas Brata, selamat datang Mas Arif. Iya, terima kasih. Oke, beliau ini merupakan sutradara dan merupakan produser ya dari film Lemah Teles. Langsung aja, sebenarnya film Lemah Teles itu eh, apa sih Mas? Itu film Lemah Teles. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Arif Budianto dan di sebelah kanan saya itu Pak Brata atau Mas Brata sebagai produser. Di sini saya sebagai sutradara itu eh, dulu merancang bagaimana membuat Lemah Teles ini bisa dilihat atau dinikmati oleh orang-orang Gamping, tetapi menyebar luas menjadi dinikmati oleh orang-orang Jogja dan sekitarnya. Untuk Lemah Teles sendiri di sini itu ada ketika ada ini Mas LPCR tingkat nasional. Barangkali dari teman-teman ikut lombanya. Cuma waktu itu kita pengen menjadikan Lemah Teles ini ikut lomba. Namun karena waktunya kok sempit, terbatas, dan kita nggak pengen ngejar kuantitas saja, tapi kualitas. juga. Jadi dari Pak Brata, Mas Brata ini pengen dimasukkan lomba, tapi saya stop dulu. Nah, Mas, ini kalau dibuat ya jadi, tapi rasanya kok kurang greget ya. Eman-eman kita itu ngoyo membuatnya berbulan-bulan kok eh, kejar tayang saja. Maka kita ngejar kualitas, akhirnya nggak jadi kita ikutkan lomba. Kalau diklik mungkin di YouTube LPCR itu nanti ada film-film yang bernuansa Muhammadiyah, di sana ada. Cuma Lemah Teles tidak ada di YouTube. Karena memang kita ternyata yang asal muasalnya itu pengen diajukan lomba, jadi nggak ikut lomba. Ternyata Lemah Teles ini malah kita buat menjadi sesuatu film yang berskalanya lebih besar lagi, tidak hanya untuk kepentingan lomba, tapi memang ada semacam identitas di situ, ada sesuatu yang kita berikan lebih dari sekedar lomba. Berarti awalnya film Lemah Teles ini untuk lomba ya, cuman karena waktunya mepet, terus dialihkan untuk sebuah dokumentasi gitu ya. Iya, sebetulnya tidak hanya dokumentasi. Kalau kita film Lemah Teles ini tidak hanya menceritakan secara kalau dimasukkan ke film fiksi, ya tidak juga. Tapi kalau dimasukkan ke film dokumenter, ya bukan juga. Tetapi landasannya pembuatan film ini menggunakan fakta-fakta realita dari 8 narasumber. Nah, nanti 8 narasumber itu siapa dan apa saja yang kita dapat. Nah, kita olah menjadi sebuah naskah film itu dari Pak
produser sendiri. Mas Brata ini yang memang bertemu dengan para sesepuh kita di wilayah Gamping ini, menemukan informasi-informasi, ada beberapa kunci di antaranya di tahun 60-an kita dari Muhammadiyah waktu itu eh, ada semacam sesuatu yang harus kita benahi, tanda kutip itu musuh. Nah, ya di sini membuat kunci dari apa yang kita kembangkan di film Lemah Teles ini. Seperti itu. Terus kalau nih, saya masih agak penasaran dengan Iya. kenapa sih milih nama Judulnya Lemah Teles. Oke. Awal mulanya itu seperti apa? Berapa bulan ya kita produksi 2-3 bulan, kurang lebih 3 bulan lah. Sebetulnya untuk memproduksi suatu film yang bernuansa sejarah itu tidak cukup hanya hitungan bulan, Iya. apalagi 3 bulan. Tetapi karena tadi awalnya itu adalah lomba, ya kita mau tidak mau mempersiapkannya juga dengan waktu yang terbatas, dengan SDM yang ya kita pompa lah bahasanya. Lemah Teles, awalnya kita belum menemukan sebuah judul yang memang pantas untuk kita persembahkan. Tidak hanya buat sesepuh kita di Gamping, tetapi memang untuk Muhammadiyah. Ketemu nama Lemah Teles itu ada cerita. Saya itu dari rumah yang ada di Gamping Kidul mau ke daerah Ngampilan. Saya melewati ring road kemudian UMY ke timur. Saya pakai roda 2. Di depan saya ada truk. Biasalah truk itu tuh kan biasanya di belakangnya ada tulisan-tulisan tuh. Iya. Nah, yang saya lihat itu truk dengan tulisan Lemah Teles. Ada namanya di situ, ada imbuhannya. Gusti Allah ingkang bales. Namanya ide gagasan itu kan pasti kita menemukan dari berbagai tempat. Dan kita olah, kemudian kita tetapkan menjadi suatu konsep. Iya. Nah, kayaknya kok ini cocok deh kalau kita jadikan suatu judul film kita. Waktu itu belum, naskahnya sudah jadi, tetapi judulnya masih bingung. Dari 30 lembar, 30 scene dalam naskah itu, kita belum menemukan judul. Judulnya apa? Akhirnya menggambarkan Gamping yang saat itu tahun 60-an pasti sawahnya banyak. Iya. Pasti gemah ripah loh jinawi. Iya. Subur lah. Nah, maka kita ibaratkan analogikan bahwa Gamping itu ya sesuatu desa yang indah, yang makmur, memakai kata ya lemah tadi dan teles basah. Kalau ada air pasti ada kehidupan. Nah, lemah teles berarti kan setelah itu hujan. Setelah hujan itu pasti tanahnya gembur. Kalau dikasih tanaman apapun, benih itu akan tumbuh. Nah, selain itu ada kata berikutnya, Gusti Allah ingkang bales. Bahwa apa yang kita perbuat selama di dunia ini, kita nanti akan mengunduhnya. Siapa yang akan memberikan feedback itu? Ya Gusti Allah. Jadi apa-apa yang kita perjuangkan di dunia pasti nanti ada imbalannya. Imbalannya ya Allah. Jangan berharap pada manusia atau meminta imbalan pada manusia, pasti akan kurang. Nanti kalau mintanya sama Allah, menghamba kepada Allah, nah nanti kita akan mendapatkan yang sangat luar biasa. Jadi kata lemah teles ini selain menggambarkan memang Gamping yang memang luar biasa untuk kesuburan tanahnya, juga menggambarkan perjuangan-perjuangan sesepuh kita di tahun kurang lebih 60-an itu. Itu lemah teles. Nanti ada beberapa scene yang menggambarkan ada seorang Suwondo yang mau pergi ke suatu tempat melewati sawah-sawah, ada petani-petani di situ. Dia menyapa kepada petani itu. Di antaranya itu.
luar biasa sekali ya, apa namanya, makna dari di balik. Saya kira nama film ini cuma Lemah Teles tok gitu. Ternyata masih ada ininya, masih ada lanjutannya. Lemah Teles Gusti Ingkang Bales gitu ya. Iya, iya kalau orang Jawa namanya apa ya? Sisipan atau apa ya? Jadi Oh, ada gitu. makna yang Ada tersembunyi yang makna yang disembunyikan. luar biasa sekali ya. Nah, udah ngomongin eh, banyak sekali ya kita. Terus kalau untuk latar belakang dari film Lemah Teles ini seperti apa? Ini versi sutradara atau produser? Dari Mas Brata dulu Mas coba. Brata, monggo. Oke, terima kasih kepada Wasek Talk dari anak muda Bericatur ya Mas ya. Iya. Iya. Saya diberi kesempatan untuk pada hari ini untuk datang ke sini. Sebenarnya latar belakang itu kurang lebih hampir sama yang disampaikan Mas Arif pada awal tadi. Tapi yang perlu digarisbawahi untuk LPCR kemarin itu kan kita diminta untuk memberikan sebuah video profil. Video Profil tentang PCM Gamping itu apa aja sih? Punya amal usaha apa aja? Gitu. Nah itu kan tiap tahun kalau nggak salah ada. Iya. Nah, gitu. Nah dari situ karena kita juga kejar-kejaran waktu juga, itu kalau kita paksakan untuk ikut juga itu kayaknya hasilnya kok biasa-biasa aja ya Mas. Kenapa kita nggak bikin lebih? Akhirnya dari situ apa? Kita kembangkan itu. Kita kembangkan itu. Sekarang itu kan anak muda itu kan kadang lupa sejarahnya itu awalnya itu mereka lupa. Taunya itu sekarang kayak gini instan aja. Wah, PCM Gamping udah punya ini. Di mana-mana terkenal ini. Iya. Ya kan? Iya. Awalnya seperti apa? Mereka nggak tahu. Nah, makanya itu kan dari situ awalnya saya bersilaturahim kepada tokoh-tokoh yang jadi narasumber dari film ini. Dari Bapak Tawarjo, realisator, Bapak Murjiman, Pak Daliman, dan ada anak dari Bapak Atmo Suwondo sendiri, Bu Atiah, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Iya. Nah, dari tokoh-tokoh tersebut kan punya kisah masing-masing. Saya coba pancing dari awal. Itu kalau durasinya percakapan kita itu satu orang bisa sampai 1,5 jam. Lama juga ya. Iya, makanya dari itu dalam bentuk visual. Iya. Terus yang pertama saya ajukan ke Mas Arif. Wah kalau visual ini video kayak gini kayak nggak iso diambil intinya seperti apa. Yowis, saya tuangkan ke dalam sebuah Tulisan. teks, tulisan, Naskah seperti itu. naskah di situ, skrip, dalam itu. Saya ajukan ke Mas Arif. Ceritanya seperti ini. Apa yang akan kita garis bawahi dan ambil dari cerita itu? Sebenarnya banyak banget tema-temanya itu dari yang seru, yang apa ya, motifnya itu kita bisa lah untuk kalau ditanya-tanya itu tahu gitu. Nah, akhirnya kan kita ambil untuk pada masa tahun 1950 kan bersinggungan dengan komunisme. Nah, dari situ kan saya korek cerita dari mereka, pengalaman dari awalnya mereka itu, dari berbagai macam suka dukanya, akhirnya kan senang mereka itu. Kenapa baru sekarang sih? Kenapa nggak dari dulu-dulu mas? Seakan-akan kita itu lupa bahwa mereka itu punya andil dalam sebuah perjuangan sampai sekarang ini. Nah dari situ kita kumpulkan teman-teman. Yang pertama dulu kan saya sama Mas Arif aja. Saya punya ide. Kenapa kita nggak bikin sebuah film yang seolah-olah itu adalah film besar? Gimana menurutmu? Ya, dicoba aja. Ini filmnya ya
untuk kita aja sebenarnya sih, untuk apa di kalangan Gampeng aja waktu itu Iya. kan. Tapi kita itu punya keinginan, saya tuh senang kan kayak bikin-bikin acara gitu. Dari pembuatan film itu ada namanya casting. Oh, Jadi dari pra dan pasca produksi. Nah, dari casting itu modal kita ya terbatas, komunikasi ya cuma dari EGFB dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah yang datang pada waktu itu untuk casting itu luar biasa. Hampir banyak juga 200 ya. ya. 200 orang. 200 orang. Iya, itu nggak cuma di Jogja. Oh gitu. Iya, Berarti ada yang dari luar Jogja ada juga. dari di Salatiga ya bro ya. Salatiga, Luar Klaten, biasa. jauh-jauh mereka pengen ya. Saya juga belum tahu namanya casting itu kayak apa. Nah, akhirnya lucu juga ini ya. Iya. Jadi mereka itu acting tuh dikasih apa clue sama ya itu teman-teman kita untuk casting itu kan kita meminta bantuan. Kita kan terbatas untuk apa? Untuk itu kita minta bantuan sama teman-teman dari UMY teater, teater Oh, UMY, teater Unisa, UAD sama UNY. Kita mintain tolong mereka untuk casting. Coba kalian jadi istilahnya jadi juri lah gitu. Tolong pilihkan seperti eh, film yang akan kita buat. Orang-orangnya seperti apa. Wah, lucu-lucu. Kalau lihat videonya tawa sendiri, Mas. Ibu-ibu yang wah sampai ada kalau minta ini ditayangkan nggak apa-apa. boleh nanti. Itu banyak Nah, banget itu. Ya itu dari minta. situ dari sekian banyaknya itu saya senangnya itu kan kita itu melibatkan semua ortum Muhammadiyah di Gamping Iya. dari PCM, PCA, PCPM, PCNA itu semuanya aktif. Nah, dalam film biasanya yang senang itu kan anak-anak muda, AMM. Iya. Kita tarik mereka, kita ajak kerjasama. Kalau nggak ada mereka kita juga nggak bisa apa-apa karena low budget itu kan. Iya. Nah, di situ kan apa? Memang kapasitas mereka sendiri kalau ibu-ibu BCA ada yang nyumbang konsumsi dan sebagainya, bapak-bapak juga iya. Nah, dari situ kan eh, semacam sinergi. Mereka ikut berperan. Kita itu bikin film, bukan sebatas video profil. Video profil itu semua orang bisa buat. Iya. Dan kalau kita bisa lihat di LPCR, ya semacam itu video profil. Banyak sekali Iya. sama. Jadi kita pengen kita itu bisa membuat sesuatu yang berkesan. Oh, Oh, gini Gamping ini gini tuh. Dulu sejarahnya seperti ini tuh. Nanti ada anak-anak muda yang apa belum tahu, jadi tahu. Oh, kayak gini. Perjuangannya seperti ini tuh. Itu emang film itu basicnya emang dari kisah nyata, tapi diolah permanis. Gitu. Nah dari casting itu baru kita melibatkan lagi anak-anak muda eh, dalam berbagai apa namanya itu posisi ya mas ya. Untuk kru itu juga kita bantuan sama anak-anak teater yang pengalaman di bidang film. gitu. Ini kru apa aja sih yang untuk film ini yang dibutuhkan apa aja krunya. Didata sama mereka set, kita tawarkan pada anak-anak teman-teman itu. Aku ini. Ya kita emang pada waktu itu kan namanya di organisasi Muhammadiyah semua itu nyambi mas. Betul. Ada yang kerja, aku selalu jam Iya. sekali mas. Ada yang Nah, kuliah iya. juga. Soalnya jam ini ya mas. Iya. Wah, padahal untuk namanya syuting pada waktu syuting produksi itu nggak bisa ditawar tuh waktunya. Iya, betul. Nah, disitulah ada mekanisme kayak izin dan lain sebagainya itu yang pusing itu ya masalah talent juga, talent, kostum. Kalau ada banyak orang yang bertanya itu kostumnya kok nggak sesuai ya mohon dimaklumi lah. Kita seadanya yang Iya. dipinjami. Kayak Mas Wawan yang telah meminjamkan, mewakafkan lokasi syutingnya kita itu luar biasa alhamdulillah. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa. Ya, semacam itulah.
Nah, ngomong-ngomong lokasi nih, Ya. tadi udah disampaikan banyak sekali ya latar belakang dari dibentuknya film Mm. Lemah Teles ini. Nah, untuk kejadian peristiwa yang ada di film Lemah Teles itu sebenarnya di mana sih? Kan di Gamping ya? Hmm. Lebih tepatnya di mana? Maksudnya di desa Kalau mana? Bapak Atmoswondo itu rumahnya di Gamping. Jadi Pasar Gamping, Pasar Gamping ke selatan dikit dari Ring Road, barat Ring Road. Nah, di situ rumah Oh, daerah beliau. situ ya. Saya itu ke sana itu pas dilalai itu putri beliau, Ibu Artia itu ada di situ. Pas nyapu, Mas. Nora ya, Wong ya. Akhirnya kan saya ke sana dilalai. Iya, Mas, Mas. Sambut baik sama Bu Artia itu. Dia cerita banyak banget keseharian Pak Atmoswondo itu. Kenapa kita ambil Pak Atmoswondo? Karena yang pertama kali Pak Atmoswondo. Yang pertama Iya, kali. yang pertama. Jadi PCM Gamping itu, Oh, itu Pak Atmoswondo pada tahun 1960-an. Di situ kan banyak cerita. Dari situ timbul ide-ide dari pembuatan film itu. Itu emang kejadiannya kalau bisa dibilang, iya emang ada. Kayak beliau kalau maghrib itu kan istilahnya mengamankan diri dari pada waktu itu adalah PKI ya, komunis nah, itu ya. komunis, nah, komunis, nah. Itu mereka tuh bergerak maghrib sampai malam. Pada waktu itu yang diincar untuk diculik dan sebagainya itu ya para tokoh ulama. Salah Para-para satu iya, di para Gamping itu tokoh-tokoh ya. iya, Termasuk Pak Aswondo itu. iya termasuk Pak Atmoswondo. Beliau maghrib itu pamite mulang ngaji. Iya. Tapi pulangnya ke rumah subuh. Itu berlangsung berminggu-minggu kata beliau. Kebanyakan kalau daerah sini ada yang berkumpul katanya di daerah perbukitan di Bali Catur ini ada yang ke Melangi. Hmm, Anak-anak muda. Pada waktu itu kan Pak Atmoswondo juga masih tergolong muda ya. iya. Nah di sana itu kan mereka berlatih berkumpul bela diri Oh, untuk untuk jaga-jaga untuk melawan kalau tengah jalan gitu, intimidasi dan sebagainya. iya. Ya, cerita-ceritanya itu kalau kita oncei Mas, wah itu banyak banget Mas. Salah satu yang ya seperti itu. Nah itu kalau sawah di Lepi itu eh, di daerah Nogotirto. Di daerah Nogotirto itu anak mudanya kalau mau sholat id itu di lapangan. Lapangannya saya nggak tahu katanya lapangannya udah pindah itu. Jadi lapangan Nogotirto waktu itu sorenya mereka bikin soft itu, Soft. soft untuk sholat Oh. id untuk paginya pakai gamping. Kalau dulu kan pakai gamping, terus sekarang pakai rapia atau pakai gamping gitu. Kagetnya mereka apa? Waktu pagi lapangan tuh sudah tergenang dengan air. Siapa yang lakukan itu? Komunis. Nggak tahu ya itu. Iya, arahnya ke situ. Oh, Nah, iya, gitu. nah itu. Mereka itu memang pada waktu itu tidak senang dengan kegiatan Islam. Iya. Iya. Jadi untuk berkumpul itu gimana caranya untuk dihalangi dan sebagainya. Dan dihalangi kan ono kejadian kayak gitu wah berarti emang luar biasa ya perangnya dulu ya. Kalau kita sekarang kan udah tinggal enaknya aja. Iya, dan komunis itu aktifnya itu ya petang sampai malam hari. Ya, kalau siang itu kayak orang-orang biasa. Bahkan kakak adik ada yang berbeda. Satu rumah kakak adik berbeda. Menurut infonya ya seperti itu. Iya. Berarti nggak kalau pagi itu nggak bisa. Biasa, mereka biasa. Kerja biasa. Tapi kalau malam
Beraksi. Iya. Dan mereka itu melakukan pendekatan kepada orang-orang untuk ikut gerakannya itu melalui kesenian. Melalui kesenian. Iya. Dari tari, nyanyi dan sebagainya. Nah, menumpang. Mereka kan itu kan menarik massa kan, Iya. diajak senang-senang. Ya disitulah eh, apa ya namanya sebuah ajakan yang kalau menurut saya ini kalau sekarang sistem marketingnya banyak online ya bro ya. Kalau dulu kan mungkin ya bisa kumpul-kumpul itu melalui kesenian itu biar senang ya. Itu media yang sangat luar biasa buat mereka. Terus nilai-nilai penting apa sih yang diangkat di nilai-nilai penting Muhammadiyah yang diangkat Hmm. dalam film ini tuh apa sih? Dalam film ini kita kan dari judulnya aja lemah teles ya Gusti Allah sing balas. Di Muhammadiyah itu kita itu tidak boleh namanya saya meminta balasan. Kita itu ikhlas. Kalau dulu mau rapat itu patungan. Kita mau ngadain rapat ini nanti untuk snacknya gimana? Patungan mereka. Iya, sekarang masih kalau tingkat anu beda itu ya. Sekarang udah ada sendiri ya. Biasanya kayak gitu. Iya. Kalau konsumsi dulu tuh urunan. Arisan juga itu untuk melakukan sebuah kegiatan. Ya masih sekarang juga masih. Siapa yang mempunyai ide, dia yang harus selain memodali gitu. Ujung tombaknya dan tombok katanya. Oke seperti itu. Kalau berarti di sana banyak pemuda-pemuda Muhammadiyah yang ikut serta dalam peristiwa tersebut ya. Oh tentu. Menurut dari narasumber dari Dari 8 cerita narasumber Pak, itu termasuk Pak dari Asmul lagi. itu 8 tokoh itu kan semua itu berbaur ya semacam kayak gini lah. Kita untuk ngawal Pak Atmo Suwondo. Di sini juga dulu sudah terbentuk semacam kokam Kokam. untuk mengawal beliau itu. Oh, Jadi dari awal sudah emang gerakannya seperti itu. Oh, Pak Suci itu bela dirinya gitu. Jadi udah sebenarnya sudah terorganisir ya gitu. Jadi teman-teman ya bedanya sekarang dulu sama sekarang itu kalau dulu emang berdarah-darah ya. iya, Bener iya. kita bacok-bacokan ya. Tapi sekarang kan ngawal ya kayak gitu. Tapi luar biasa lah. Ya di sini kita juga menghidupkan itu untuk film itu kan kita sama-sama melibatkan para pemuda anak-anak muda Muhammadiyah ya ya. dari program dan lain sebagainya Iya, iya. semuanya kita kita mintain bantuan dengan kapasitas yang mereka miliki. Berarti peristiwa film Lemah Teles ini yang mempelopori beliau Pak Aswondo atau ada lagi? Eh, Pada waktu berdirinya Iya. adalah beliau Oh, Pak Atmo Suwondo. Dia sebagai tokoh masyarakat juga tokoh ulama di situ kan yang dihormati oleh semua orang. Jadi omongannya digugu itu loh. Ya dari awal kan namanya Muhammadiyah kan berjuang ya benar-benar berjuang iya. baik materi maupun segala halnya itu nggak kayak sekarang mungkin. Tapi ya dari film itu kita bisa ambil kesimpulan tolong jangan lupakan mereka. Kita nggak tahu kan apa namanya sejarahnya itu pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping yang pertama Pak Atmo Suwondo, yang kedua siapa Pak Probo Sugito, yang ketiga siapa Ahmad Munodo, yang keempat Bapak Samino, yang kelima yang keempat itu Bapak Profesor Samsul Hadi, yang kelima baru Pak Samino, Pak Daliman, Pak Imam Sugiman, kembali ke Pak Samino lagi. Kadang orang itu lupa dan nggak tahu untuk urutannya seperti apa. Itu kita pengen membuka anak-anak muda, tolong jangan lupakan sejarah. Jangan apa ya, cuma melihat instan. Sekarang punya ini gimana? Emang benar Nggak tahu kita. Iya betul.
ke belakangnya. namanya jas merah kalau Iya, kalau jas orang merah. banyak Jangan orang ngomong kayak lupakan gitu. sejarah. Betul. Kalau untuk peristiwanya film Lemah Teles ini berlangsung berapa lama sih? Maksudnya zaman dulunya. Untuk menurut narasumber ya, Iya. itu ya sampai Pak Atma Swondo itu masih berlangsung. Berarti selama Pak Sebelumnya sebelumnya sudah sudah ada. ada ya. Emang yang kita korek di situ itu Bapak Atma Swondo. Tapi sebelumnya emang sudah ada. Ini banyak banget yang bisa kita angkat dari situ. Kayak macam siapa sih yang nggak tahu Gamping itu. Gamping terkenal dengan apa? Bekakak. Kita mau ngangkat bekakak. Wah, kita belum kuat itu. Yang cerita situ juga ada, skripnya banyak sekali situ. Tapi kita belum mampu ilmunya belum bisa. Karena dulu emang untuk media mempromosikan sebuah sekolah, kita kan dulu bergerak Muhammadiyah itu dengan amal usaha kan, Iya. sekolah kayak SMP Muhammadiyah 1 Gamping itu, Iya. ya, itu mempromosikan dulu seperti apa. Dulu kan pernah ditegur PP seperti apa, penting drum band, belakangnya kakak dan sebagainya. Di situ sama PP ditegur. Oh, Wah, gitu lah. Yang itu sekelumit yang cerita aja itu. Yang sebenarnya itu kita itu harus tahu kayak gitu itu, Mas. kalau untuk pesan-pesan dari film diproduksinya film ini itu apa? Sekarang versi sutradara, biar dia juga ngomong gitu loh. Oh iya, boleh boleh boleh. Mas. Tadi Pak produser sudah menerangkan yang cukup banyak ya. Iya. Walaupun kalau dibahas lagi itu lebih lebar lagi, lebih ada lagi, masih ada banyak maksudnya. Nah, sekarang saya sebagai sutradara menanggapi yang Pesan pesan. dari diproduksinya film ini. Untuk pesannya ya sama dengan apa yang dikatakan Pak Cinta Brata tadi, Mas Brata tadi itu. eh, Muhammadiyah di tahun 60 itu seperti apa? Muhammadiyah di tahun 2020 itu seperti apa? Kira-kira kita bisa mendapatkan pelajaran nggak sih dari masa lalu? Nah, kalau diceritakan atau kita datang menanyakan sejarah itu nanti ya tadi itu satu orang aja 1,5 jam. Kalau 8 orang berapa? Nah, film ini cukup 29 menit. Pesannya sudah tersampaikan dan anak-anak muda milenial zaman sekarang ini dan nanti generasi alpha yang ada di belakangnya nanti akan mudah menyerap apa yang terjadi di masa lalu. Oh, kakekku, oh nenek buyutku, oh dulu seperti itu. Maka sekarang ini apa yang bisa saya lakukan di era teknologi digital semacam ini? Nah, media kita memang media dakwah melalui digital seperti apa yang dikatakan Pak Gita, PWN itu sangat sependapat bahwa era milenial ini ya diantaranya anak-anak muda yang memberikan dakwah melalui ya media film. Pesan-pesannya kalau belum nonton pesan-pesannya agak susah kita sampaikan karena nggak mungkin deh kita kasih tahu pesannya apa suatu film ya nggak bisa karena setiap orang yang menonton suatu film itu akan mempersepsikan apa yang terjadi dalam diri dia, jiwa dia kena apanya sih, pikiran dia kena tersenggol apanya sih, itu kalau pesannya ya pesan jelas, pesan dakwah, pesan agama, pesan ideologi yang memang kalau tadi mengenai menyinggung dengan politiknya komunis itu kan maksudnya sebetulnya ke politik ya. Bagaimana caranya supaya ideologi komunis itu diterima oleh orang-orang Gamping. Janjane ya tidak hanya Gamping, seluruh Indonesia. Iya. Cuma kita batasi saja supaya ini itu memang Gamping, ini adalah lemah teles yang terjadi di Gamping. Ya udah, skupnya kita batasi di Gamping. Kalau dirunut
sebelum kami terjadi, daerah-daerah sekitar Yogyakarta juga sudah sudah ada semacam itu dan hampir sama bahwa anak-anak muda Muhammadiyah di waktu itu juga bersenggolan dengan ini ideologi komunis itu. Nah, pesannya sebetulnya kita ini janjinya pengen menyampaikan tanda kutip komunis, tetapi kita juga agak pikir panjang ya kalau secara vulgar itu ini Muhammadiyah komunis. Nanti pakai gambar-gambar di interior eksteriornya, seumpama di musuhnya Pak Suwonto itu nanti ada rapat komunis di situ bahas nanti gini lambangnya adalah itu apa palu Arit. sama arit. Kayaknya dulu kita del itu kita tidak munculkan gitu Oh, hasil kesimpulan kita interior rumah untuk rapat dari musuhnya Suwondo itu memang tidak menampilkan komunisme maksudnya partai itu tadi. Nah kita memang bermain aman di sini halus tapi kalau orang melihat akan mendapatkan pesan tersembunyi bahwa janjiannya Suwondo itu melawan siapa? Oh, orang itu siapa? Dia itu membawa kebenaran apa bagi dia dan kebenaran bagi Suwondo, kebenaran bagi musuhnya itu apa? Sehingga terjadi permusuhan. Nah, konfliknya itu apa itu? Nah, di situ kalau bisa membaca ya akan dapat sih itu. Cuma tidak kita berikan secara langsung gitu. oke, itu mungkin apa namanya pesan dari Mas Arif selaku sutradara ya. Nah, sekarang coba Mas Brata pesan dari film Lemah Teles ini apa? Oke, pesan ya, pesan untuk para generasi muda, jangan berhenti untuk berkarya, berkreativitas, karena kita itu akan dikenang kalau kita itu punya sebuah karya. Itu adalah sebagian dari sejarah. Kita cuma bisa berdoa aja, mungkin apa karya kita itu bisa dilihat oleh anak cucu kita besok. Nah, di situ. Kita Muhammadiyah itu adalah organisasi yang sangat besar sekali. Kita punya teman-teman PCIM di luar negeri, ada 19 PCM kalau nggak salah itu kan. Dan pada waktu kita itu mau launching, itu ada sambutan dari Ketua Umum PCIM Australia dan yang agak terlambat itu dari Sudan. Itu membuktikan bahwa kita itu jangan takut untuk bersilaturahim, untuk berkarya. Kita suguhkan kepada teman-teman yang di luar negeri, karena mereka akan sangat senang sekali ketika mereka melihat film kita itu seakan-akan mereka itu kembali ke kampung halaman mereka. Dan tanggapan mereka alhamdulillah mensupport kita dari PCM Australia, Amerika, Sudan, Malaysia. Yang lucu itu Malaysia itu. Saya kontak, gak jawab. Iya. Saya pas mau pulang itu kan naik motor. Telepon, saya nggak tahu. Saya nyampe rumah, telepon nih. Tak telepon lagi, nggak angkat lagi. Wah, ya lewat email aja lah nanti. Nah, seperti itu. Itu sebuah pembuktian bahwa karya kita itu walaupun kita cuma di Gamping, kita bisa nyampe ke seluruh dunia lewat teman-teman kita itu. Iya, luar biasa. Itu adalah film yang menurut saya itu luar biasa. Dan kita itu memperlakukan film kita itu dari awal, itu emang kalau menurut saya istimewakan. Dari casting, dan pas waktu launching itu di gedung Skylab PKU. Nah, itu kan kita bagi menjadi 4 sesi. Nah, itu kru di situ yang organizer itu kan kita namai EOMU. Jadi kumpulan anak-anak muda MM semuanya itu kita mintain tolong. Kita punya konsep semacam ini. Kita bikin acara semacam ini.
kita bikin namanya karcis ya Mas ya. Iya, Nah, tiket tiket. Nah, tiket itu kita cetak 1.000 lebih. yang dapat tiket yang nonton. Iya, itu tersebar sampai Jogja, nggak cuma di Gampeng aja, Jogja ada yang minta dan sebagainya. Nah, dari sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, keempat, dari situlah mereka itu meminta kepada kita, Mas, kita itu juga pengen nonton, kalau kita bawa ke rumah kami gimana, daerah kami. Wah, dari situlah kita adakan nobar keliling. Sebenarnya kita kemarin ya cuma sampai di situ aja selesai. Nah, dalam konsep di pas launching itu Hiburan. 1.000 orang Mas hadir di situ. Semua dari segala ortom, Harganya. aum, nah, itu kan dinamakan gala premier ya Mas ya. Ada foto booth di sana kan. Dari foto itu anak-anak muda akan menyebar ke teman-temannya dan sebagainya. Dari situlah pembuktian bahwa kita itu bisa menciptakan sebuah aura film yang menurut saya luar biasa. Walaupun sekelas LSBO PCM Gamping ya gitu. Nah, setiap kita keliling nobar, di situ kita memberikan pesan moral pada teman-teman. Angkatlah cerita dari daerah kalian masing-masing. Tentunya saya yakin lebih menarik, lebih tragis atau gimana, itu kan luar biasa harusnya. Dari situ setelah kita ajak nonton bareng itu kepinginannya untuk itu banyak banget ada Mas, dan besar. Tapi mungkin mereka kan tanya-tanya terus pembuatannya seperti apa dan sebagainya, itu kan dalam sesi nobar itu kita itu yang panjang itu ya apa yang namanya bro, Manajemen belakang layar. nah jadi tanya jawab masalah pembuatan itu Malah lama. jadi yang memotivasi para yang Betul, lain ya. iya kita mengajak kepada semuanya, kita ajak. Di situ kan kita bisa mengetahui ya bahwa kita bisa menyatukan semua ortom, semua terlibat di situ, itu sangat luar biasa. Dan mereka senang dan bangga akan film itu. Walaupun ada yang bilang amatir ya nggak apa-apa. Emang kalau dibikin apa dibandingkan sama film-film yang itu ya jauh kita Jauh. Mas. Iya. Itu aja Mas. Mas Arif nambahin nggak? Ya, sedikit. Ngomong manajemen film itu ada namanya praproduksi, produksi, pasca produksi. Jadi apa yang kami sampaikan tadi itu lebih condong ke produksi dan pasca produksi. Yang disampaikan Mas Brata tadi terakhir di lab skill lab yang di PKU lantai 3 ya, yang dihadiri 1.000 orang itu dengan format yang cukup bagi kami fantastis itu, sampai ke diliput sama Jakarta Post juga. Waktu itu saya diwawancarai. Ada foto bukti juga, ada 6 tokoh provinsi dan nasional juga itu. Nah, itu ke pasca produksi film jadi kita buat setting seperti apa, rencana yang seperti apa, nonton, gala premier, kemudian nobar. Jadi apa itu dakwah digital, kayak film itu adalah pengajian, jadi pengajian film. Nonton film itu jadi pengajian, materi pengajiannya ya nonton film. Dari nonton film itu akan membuka katup, akan membuka pertanyaan, akan memberikan nalar, logika, dan spiritual lewat media film. Nanya-nanya, kok bisa terjadi mungkin malapetaka seperti itu? Bagaimana cara membuat supaya itu terkesan oleh penonton sehingga pesannya masuk? Nah, terjadi banyak tanya jawab di situ, dan kita sudah berapa? 2-3 kabupaten ya, sudah lintas kabupaten. Itu sudah berapa? Mungkin kalau ditonton sudah 5.000 6.000 penonton, sehingga dari kacamata para penonton itu mendapatkan sinyal bahwa film ini memang
berkonten agama yang dibungkus dengan dengan gaya style seni. Ya kalau sekarang teknologi seni lah. Film itulah teknologi terbaru umat manusia, ya film itu. Itu pesan atau apa tadi? Iya, Pesan kami ya eh LSBO PCM Gamping yang dibantu oleh teman-teman angkatan muda di seluruh ortom di Gamping itu mampu membuat film Lemah Teles ini. Mudah-mudahan di cabang di daerah Sleman, Jogja maupun seluruh Indonesia, yuk pasti punya sejarahnya masing-masing. Wong kalau kita berbicara Suwondo aja bisa Lemah Teles 1, Lemah Teles 2 dan sebagainya. Ini baru Suwondo. Yang setelahnya siapa Pak? Siapa? Menceritakan Pak Probos, Pak Probo. Nanti juga film Pak Probo juga bisa. Jadi kalau nyari ide gagasan bagaimana caranya membuat film dan idenya dari mana, ngangkat lokalitas, kearifan lokal, tokoh-tokoh masyarakat kita, Muhammadiyah ataupun Aisyah ataupun mungkin pemuda-pemudinya, itu akan banyak sekali. Yuk kita buat karena ini bagian dari kita ngajeni ya ngajeni Muhammadiyah, ngajeni tokoh-tokoh yang membuat Muhammadiyah itu sampai sekarang membuat aum-aum yang sangat banyak sekali. Karena Muhammadiyah itu memang yang menghidupkan dari PP, PWM sampai ke wilayah ranting. Nah, ranting ini yang sangat berhadapan langsung dengan keanekaragaman masyarakat. Jadi pasti akan mendapatkan suatu pesan-pesan atau pengalaman-pengalaman yang sangat real atau nyata. Itu jadi yuk buat film atau ya video-video kecil nggak apa-apa, tapi kalau nanti ya buat program kerja setengah tahun atau 1 tahun itu goal kita buat film pendek 15 atau 30 menit yang kita tontonkan ke media. Saya kira anak-anak muda sudah sangat bisa, nggak usah diajari sudah bisa sendiri. Malah kita yang agak tua-tua bisa belajar ke yang muda-muda ini. Kalau urusan teknologi informasi. Iya, betul sekali. Menarik sekali ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin saya akan nunjukin ke teman-teman semua ya trailer dari film Lemah Teles ini. Ini dia. Yo, obrak abrek, opo wae sing ono ning omah iki. Mari ngono, bakar kabeh. Aku tetap yakin sak yakin. Sing jenenge ilmu kuwi kudu terus diajarke. Wong kan jane ora seneng. Ngerti Bapak gawe pengajian nang kono kene. Mergo kula mireng gerombolan nika pun wani ngancem warga kados cara meden-medeni. Nek ra malu tak pateni. Oke, sangat menarik sekali ya film Lemah Teles ini. Nah mungkin apakah ada film Lemah Teles yang berikutnya itu Mas? Baik, terima kasih. Sebelum ada pertanyaan apakah ada Lemah Teles berikutnya. Nah, Lemah Teles yang sudah ada ini apakah sudah nonton? Itu pertanyaan dari kami. Nanti nonton dulu Lemah Teles yang pertama, yang perdana itu, baru nanti ya doakan sajalah kepada kami dari teman-teman LSBO, dari pemudinya Aisyah, pemuda Muhammadiyah ini bisa nantinya punya modal secara finansial maupun modal secara mental yang terus bertambah, modal ide, gagasan, dan modal yang SDM yang selalu diupdate dan diupgrade. Lemah Teles
ini ada IG-nya. Kalau di YouTube paling ada 1 hingga 3 file yang diupload oleh bukan dari kami, dari pihak luar. Tapi kalau dari pihak kami kita cukup menggunakan IG saja. Silakan klik Lemah Teles The Movie. Silakan klik, kami ulangi, Lemah Teles The Movie. Di situ bagian sangat awal sekali ketika IG ini dirancang itu ada casting. Seperti apa sih castingnya Lemah Teles? Sehingga tadi sempat melihat trailernya, castingnya seperti apa? Itu nanti bisa dilihat di bagian bawah sendiri. Kemudian di tengah nanti ada pas produksi Lemah Teles. Itu kita ada 3 potongan video behind the scene-nya, BTS-nya. Seperti apa sih, bagaimana produksi Lemah Teles saat teman-teman kru itu bekerja, bertugas seperti apa, silahkan tonton. Kemudian Lemah Teles di launching pada saat gala premier. Kemudian ada tokoh-tokoh Muhammadiyah itu juga memberikan closing statement, juga memberikan testimoninya seperti apa. Kemudian perjalanan kita nobar berkali-kali itu seperti apa, masyarakat melihat Lemah Teles seperti apa, silakan dilihat di IG Lemah Teles The Movie. Sebelum nantinya para penonton bisa berdoa ketika tahajud, mudah-mudahan ada Lemah Teles yang seri kedua. Amin. Karena katanya loh Mas, ini tuh Lemah Teles sih, Mas kok filmnya ganteng toh Mas? Di bagian akhir film ini kok musuhnya kok menang toh Mas? Wah ya sebentar, karena film ini tuh sebetulnya seharusnya 1,5 jam, karena keterbatasan sesuatu hal kita hanya bisa memberikan 29 menit begitu. Jadi kalau film ini belum tuntas ya memang belum. Tunggu gitu ya, Mas. Ya mudah-mudahan ini bagian dari manajemen PH Surga Film untuk merancang film-film berikutnya. Oh iya, ada sesuatu yang menarik, mungkin informasi bagi teman-teman yang sudah melihat Lemah Teles maupun yang belum, bahwa Lemah Teles ini kalau belum bisa nobar, karena ini kita pandemi ya, Iya. kita agak kesulitan kalau nanti kita YouTube-kan, kok kayaknya kurang ngajeni produk yang kita buat secara ini, jerih payah kita ini getih untuk membuatnya. Kalau kita biasanya mengajukan surat untuk nobarnya di sekolahan maupun nobarnya di masjid, kita biasanya ACC. Kalau semua nggak ada proyektor, ya kita akan carikan. Kalau soundnya kurang bagus, ya kita akan bawakan, kurang piye. Tetapi karena pandemi kita stop, menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan orang. Cuma kemarin kita ketika ada pertanyaan, ada yang bertanya seperti itu, kita jawab, ya kalau memang memungkinkan bagi pihak penyedia tempat, ya selain jaraknya ya 1 meter 2 meter, dalam satu ruangan ya cukup 10 hingga mungkin 20 saja dengan protokol kesehatan. Itu jika menginginkan. Tapi masih kita kaji jawaban kami itu. Jadi untuk amannya ya nanti setelah pandemi sebetulnya. Tapi kalau menginginkan dengan menjaga protokol kesehatan dan kita memang benar-benar clean, bersih dan steril, oke lah. Nanti kita coba diskusikan lagi. Ada informasi bahwa Lemah Teles ini kami kemarin diundang oleh Radio Muhammadiyah, Radiomu, ditonton 2100 kayaknya itu di Facebook halamannya. Itu sebelum kita live, kita ketemu sama namanya Bu Wiwit. Bu Wiwit itu cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang sekarang ini memanajemen Museum Muhammadiyah yang bangunannya sudah jadi warna biru di UAD 4 ya. UAD 4 yang depannya masjid itu, masjid, kemudian timurnya dekat Jalan Raya itu, Ring Road Selatan itu, nanti ada bangunan biru. Itu namanya ada Museum Muhammadiyah. Nah, Museum Muhammadiyah ini memang sedang dimanajerial secara rapih. Ada teman-teman yang memang milenial, muda, ada yang memang senior, memang ditunjuk dari PP kayaknya. Memang untuk mengurusi Museum Muhammadiyah. Balik ketemu sama Bu Wiwit, bagaimana ya Mas Arif, Mas Brata, kalau Lemah Teles kita tayangkan
di dalam Museum Muhammadiyah di Ampli teaternya ya, itu kayaknya masih juga dirancang, tapi belum belum jadi ya untuk kayak mini bioskopnya Museum Muhammadiyah. Jadi di dalamnya itu sejarah Muhammadiyah, aset Muhammadiyah sedunia itu ada di situ. Nah, Lemah kemarin sempat berbincang bagaimana kalau Lemah itu ditontonkan karena dinilai oleh pengamat bahwa Lemah kayaknya layak untuk disandingkan dengan film Muhammadiyah sebelumnya kayak film Sang Pencerah, Meniti, yang Putri apa Pak? Putri Aisyah itu. Ada 2 film yang dari akar rumput yang tanda kutip dikatakan film amatir. Itu dari Jogja 1, Lemah Teles. Dari Jawa Timur saya belum mendapatkan informasi judulnya apa. Karena ini masih digodok oleh internal MPI dari Majelis Pustaka Informasi PP Muhammadiyah. Itu kabar bagusnya dan mudah-mudahan saja kita dari PH Surga Film LSBO Gamping dan MPI Museum Muhammadiyah bisa sinkron untuk mengolah data Muhammadiyah karena film Lemah Teles ini tidak hanya aset PCM Gamping tapi sudah menjadi aset Muhammadiyah, aset negara Indonesia. Begitu. Ya, gitu. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa nonton film Lemah Teles dan mudah-mudahan teman-teman rekan-rekan yang menonton podcast ini punya keinginan untuk membuat film-film yang bernuansa kader Muhammadiyah seperti Lemah Teles. Terima kasih. Sudah cukup? Iya. Sudah cukup dari Mas Brata. Oke, itu tadi perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat sobat Oase semua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk klik like video ini dan jangan lupa untuk komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.